gawe gondong panahe wong tuwa malah sering Anakku perkara. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kali ini Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menampilkan jejak virtual aktor 2020. Kegiatan ini sejatinya adalah sebagai upaya untuk implementasi pemajuan kebudayaan, karena bagaimanapun juga dalam kondisi apapun juga kerja kreatif, kerja seniman tetap harus tumbuh dalam situasi apapun juga. Untuk itu kegiatan ini telah dimulai sejak bulan Juli 2020 dan akhirnya melalui kerja kurasi dari teman-teman kurator, ada Pak Nano, ada Pak Kusuliati, ada Ibu Luna, kemudian ada Pak Mahatma dan Pak Herianto sudah bekerja keras untuk memilih karya yang jumlahnya 630. Saya kira jumlah yang cukup menggembirakan, artinya masyarakat minatnya cukup tinggi. Dari 630 itu kita pilih 250 karya terbaik yang meliputi tradisi lisan, ada pantomim, ada monolog. Untuk itu kami harapkan Bapak Ibu, teman-teman, para apresian dapat melihat karya-karya mereka dalam channel bumbungbudaya.id. Mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi dan juga memberikan ruang imajinasi dan kreatif teman-teman lain juga, para pemirsa, untuk terus berkarya meskipun dalam kondisi pandemi yang belum usai ini. Karena sekali lagi bahwa teman-teman seniman tetap harus tumbuh, kemudian mengadaptasi, juga terus berkreasi dalam kondisi ini, dan kita saling memberi semangat supaya daya imunitas kita semakin kuat dalam menghadapi kondisi apapun juga. Untuk itu, selamat mengapresiasi. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Dia adalah istri hamba Layang Sari. 50 tahun kemudian ada kereta cepat didatangkan langit biru dan awan putih yang sudah berteduh melalui mata lautan yang tenang. Sehingga banyak tikus, burung, Mereka mencintaiku. Luar biasa, sangat luar biasa. 623 pekerja seni mendaftar pada program ini, dan kemudian kami memilih 250 seniman. Mereka mengirimkan karya-karya yang sungguh menakjubkan. Teater memang di panggung, tapi karya-karya yang dikirim kepada kami lewat dongeng, tutur, pantomim, dan monolog adalah bagian yang sungguh hidup. Sangat sulit memilih yang terbaik dari mereka. Semuanya bagus-bagus. Ini adalah karya-karya yang sangat monumental. Saya merasa sangat terhormat bisa melihat karya kreatif mereka, karya hebat, karya realitas
dalam teknologi masa kini, teater, HP, film, televisi. Kreativitas tak boleh mati. Dia harus hidup, bergerak, maju, dan tidak lekang oleh waktu. Salam. Saya melihat karya-karya dari para peserta jejak aktor virtual ini sungguh sangat luar biasa. Luar biasa itu ditandai dengan bagaimana para pelaku tradisi mentransformasikan nilai itu melalui media baru. Dan para kreator muda melihat tradisi sebagai akar kreativitas. Dan itu masa depan teater Indonesia. Selamat menyaksikan. Dari semua data dan juga video peserta jejak virtual aktor, mulai dari seni tutur, lisan, dongeng, pantomim hingga monolog, kami menemukan adanya usaha untuk mencari kemungkinan-kemungkinan ekspresi sebagai titik temu alternatif, meretas jarak antara pertunjukan itu sendiri dan media yang digunakan, yaitu mata kamera. Di beberapa peserta, antara gagasan, wacana, kemudian media, artistik, dan juga laku akting berjalan beriringan. Bahkan mencoba untuk melampaui kendala-kendala teknik atau ketubuhan aktor di luar panggung-panggung konvensional. Proses kurasi jejak virtual aktor juga mempertimbangkan gagasan dan juga tawaran dari para aktor di luar Pulau Jawa yang ternyata sangat beragam dan luar biasa. Saya sebagai pelaku teater muda banyak belajar dari para peserta. Terima kasih sudah bersedia untuk menggarap dan mengirimkan karyanya. Saya sepakat bahwa kekhasan menonton pertunjukan teater secara langsung itu tidak bisa tergantikan. Namun tentu saja, di tengah kondisi yang tidak menentu tersebab pandemi ini, pandangan tersebut bukan berarti membuat pelaku teater harus berhenti berkreativitas atau berpuasa untuk mencari alternatif lain dalam menyalurkan ekspresi artistik dan memberikan pengalaman tontonan yang lain kepada publiknya. 250 video karya peserta tahap 2, program jejak virtual aktor setidaknya dapat mempresentasikan hal tersebut. Bahkan pada tahap proses kurasi, saya banyak mendapatkan pembelajaran dari lebih 600 peserta di tahap 1 yang menuliskan konsep gagasan pertunjukan dengan kreativitas mencari kemungkinan-kemungkinan alternatif itu. Hasilnya, peserta tidak hanya sekedar membuat dokumentasi video pertunjukan, namun juga mengeksplorasi dan beradaptasi dengan media rekam atau teknologi komunikasi digital yang mereka gunakan. Rasa hormat saya haturkan kepada seluruh aktor senior dan pelaku teater tradisi yang ikut serta dalam proses adaptasi ini. Juga kepada aktor-aktor muda yang sebagian besar menggunakan spirit teater tradisi Indonesia dan sebagian yang lain juga berusaha meresepsi serta menghidupkan kembali teks-teks tradisi tersebut dengan sangat baik ke dalam karya sebagai cerminan dari diri dan generasinya. Terima kasih. Berdasarkan karya-karya yang dikirimkan oleh peserta kepada kami, kalau boleh saya klasifikasikan, ada 3 kecenderungan bentuk yang berbeda dan itu menjadi pilihan. Yang pertama, beberapa peserta monolog mencoba melakukan pertunjukan di atas panggung dan direkam dalam bentuk video. Kemudian yang kedua, ada di antara peserta yang mencoba beradaptasi dengan video, sehingga karya mereka selayaknya sebuah scene dalam film, tapi tidak menghilangkan aspek teatrikal mereka. Jadi ini juga cukup menarik. Kemudian yang ketiga, ada dari antara mereka yang mencoba mengeksplorasi alat digital sebagai medium mereka untuk berkarya, sehingga juga berbeda. Saya kira dari ketiga bentuk tersebut sangat menarik, karena menawarkan daya kreatif yang luar biasa. Sehingga dari 250 karya yang sampai pada kami, coba kita nilai menjadi 50, dan ini menjadi sangat luar biasa dan bagus semua. Dari 50 itu akhirnya kami menemukan 20 yang nantinya bisa kita saksikan bersama. Hari itu mereka kembali lagi berkelahi. Malas, dasar malas. Kamu bodoh.
bisa menangis. Kalau Pertiwi sudah menangis, barulah ketiga saudara itu berhenti berkelahi. Tapi besoknya dan besoknya lagi mereka akan tetap berkelahi. Raja terkesima. Apakah itu istrimu, Jayaprana? Cantik sekali. Oh, apakah itu belahan jiwamu, Jayaprana? Tanpa membuang waktu yang lama, Raja menghunus kerisnya dan menikamkannya ke jantung Jayaprana. Tuanku! Jayaprana mati. Pandawa yang merencanakan semua ini. Karena Pandawa menginginkan tata negara Hastinapura. Kurawa hancur lebur, Pandawa jaya. Bangsat, bangsat, Pandawa, Pandawa. Bila kamu ingin tata negara Hastina, hadapi Prabu Duryodhana. Wah! Wah! Ayo berutara, hadapi Duryodhana. Wah! 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 Ah! Wah! 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 Halo. Waalaikumsalam. Sehat? Iya, iya. Menggadai. Ya. Nanti Malin pulang. Apa bunyi telepon dari kampung, diharap Malin pulang. Sebab paman di kampung suka menggadai sawah nan di lurah, menjual ladang nan di gurun. Kini mande tinggal di lubuk derita, diharap Malin pulang kampung. Aku danong pe manganana ngagutsa taruna itu he ngasang dika hiniko menu kelaku danong ami cua jadi lucu manghiyagaku di manga acara caci sampah Raja Wela. Caca mai sinamain lawan di kato nana onggah hiya oleh Emilia lari koen maya panggalin di kau. Woi nana untung kate mana ini kau ngasih taang ya boleh itu ini kau nah ambil aja pakuin itu di anaan maya Emilia Caca putar-putar lihat lari kan. Ya. Hello lah kurang ada dole. Bekek kita tahu. Mai darah tahu nih merangan. Ay. Tapi seru dulu itu main caci. Rimulan nari untuk AC mancaji were mancaji nandre malun rakyandre nainapa mapagal. Karena di hutan itu belum beragam tanaman, sehingga banyak tikus, burung, dan ulat-ulat yang memakan padi. Diutuslah seorang pengawal yang bertugas untuk menangkap tikus, mengejar burung, dan membersihkan dari ulat-ulat. Wujud dari pengawal itu adalah seekor kucing belang-belang yang bernama Meow Palo Carlai.
Halo Carla. Engka sewa wetu palo enaken nai lupu wetan nama luaseng. Kalau begitu, saya saja yang ditumbalkan. Saya bersedia. Tetapi dengan satu syarat. Semua orang harus percaya kalau yang menjadi tumbuhan adalah saya, seorang manusia. Akhirnya, kakak pertama ditumbalkan dengan cara dipotong dan dicincang. Seketika, dia berubah menjadi daun berdarah. Seminggu kemudian, ia berubah menjadi tumbuh-tumbuhan yang dapat ditanam di seluruh permukaan bumi. Kemudian diadakan pertandingan Raja Padi dan Raja Emas. Bagaimana jatuh buah durian yang mengadakan pertandingan bernama Abu. Bukan tina manonggan tumbuh bumi tak suko manaimo tagi buki bulio dan daki dalam malura bakalo kalo kato suli dia bulio dan nanti kau enggak apa kencaro tinggi buki le gunung ledang le manun kakabun bungo cupa gantang le udang juo ambil okawi jopui lapodang kami manyora nasi bunuh hidu imain tangkau juo hidu imain tangkau juo. Jamban niko, jamban badai, jamban datu orang kaya mudo. Pangulu sidan nali pucuk darimu. Cancanglah sawai pertemukan dia. Elok tapian Nabi ulu, tompek kapiak balayangan dari subarang ke subarang nak janta biu-biu. Kok di dunia sok kita bercerai, di akhirat kita akan bertemu. Di tengah padang rabun jala, kitab tapantang hukum jatuh. Kau borek dosa karena kau ingat dosa kapalo. Di pintu surga kita penantian, di situ buuk dihabisi dia, di situ bayok disudahkan. Nak janta raso-raso juga lagi. Wite sak driji tapi wae kok dadi. Wah, masuk iki. Masuk iki. Tak peneke. Cuklik. Cuklik. Mateng. Tak pangan ceklik, rauk, celaguk. Ceklik, rauk, celaguk. Ceklik, rauk, celaguk. Cekik. Apa iki? Cekik. Apa iki? Cekik. Aku keseretan. Aku kudu golek banyu iki. Tindang mati aku kudu golek banyu aku iki. Neng lor kono nek kali banyune mili. Aku tak rono apa piye yo. Tapi engko lek miline mek idir-idir piye? Ketanggungan aku. Emoh. Aku tak ngidul kono ana segara. Banyune iso kena gawe ngombe wong sak donya. Parek iki mesti. Aku tak ngidul. Lemek. Segara. Tak ombe banyumu segara. Tak cucuk banyumu segara. Seruput gelenggeng. Loh, wetengku. Aduh, wetengku kok malah gede kaya ngene. Wetengku, aku kelempoken aku. Aduh, tolong Ibu, Kanjeng Ibu tolong. Loh, enek cuyu. Arep nyapa kowe yu? Arep nyupet aku kowe yu? Aja dicupet kok bledos yu. Yu. Bimo, kok bisa ya milik kamu menjadi istrinya? Tidak bisa masak, tidak bisa mengurus rumah, tidak bisa apa-apa, susah diberitahu. Tidak bisa apa-apa.
Aku juga capek dengan kamu selalu bilang itu bukan masalah malah. Ini bukan masalah malah. Seolah-olah kamu menuduh aku yang mencari-cari masalah. Hidungku mulai mati rasa sekarang. Karena setiap kali bersin aku harus menahan suara yang keluar. Sebulan yang lalu, waktu negara mulai tidak sanggup mengatasi wabah, bahkan di pasar yang semakin sedikit manusianya itu, anjing. Yang gugur tak dilahirkan. Aku menulis untuk yang mati, yang gugur tak dilahirkan. Aku menulis untuk yang mati, yang gugur tak dilahirkan. Aku menulis untuk yang mati, yang gugur tak dilahirkan. Aku menulis untuk yang mati, yang gugur tak dilahirkan. Aku menulis untuk yang mati, yang gugur tak dilahirkan. Aku menulis untuk yang mati, yang gugur tak dilahirkan. Aku menulis untuk yang mati, yang gugur tak dilahirkan. Setelah 448, aku tak akan bicara lagi. Lihatlah, burung-burung di langit berterbangan dengan lincah dan bebas. Langit biru dan awan putih yang suka bercermin melalui mata lautan yang tenang. Dengarlah suara ombak yang diiringi lambaian daun-daun pohon kelapa. Semua terasa sempurna. Waktu akan cepat berlalu dan aku akan segera bertemu dengannya. Aku tidak menghayal, Niel. Kita cuma lagi menikmati setiap anugerah yang diberikan. Anugerah yang tidak bisa dirasakan dan dilihat semua orang. Coba ngadep aku ikut video rupa kita, supaya nggak boleh mengerti apa yang kita bilang dari tadi. Ya Tuhan, hampir saja aku membiarkan diriku tertidur. Celaka, itu barusan speedboat keberapa? Bodoh, apa yang kulakukan? Nasib. Kata-kata yang kepengen dia bojoku loh. Kok ya bakso tetep kalah karo Mano. Semenjak anakku pergi, bapaknya itu sering kangen. Karena kangen, Jok mati. Lampahnya juga suka kangen. Saking kangennya, Jok mati.
Kalau aku mau mosok kangen mati. Kepiye ku? Kalau kangen ya ditunggu sampai mati. Anakku kuwi namane Sugi Suyono Yono. Ya, memang ya, kadang-kadang sebuah tamparan itu kita butuhkan untuk membangkitkan energi-energi terpendam dalam diri kita. Misalnya energi kemarahan. Ya hadirin, saya meladeni dia dengan kemarahan. Saya ngebuatin dia makanan juga dengan kemarahan. Saya nyuciin baju dia dengan kemarahan. Bahkan yang lebih parah lagi, saya ladeni nafsu biologis dia juga dengan kemarahan. Dan kemarahanlah yang membuat saya bertahan untuk jadi istri dia sampai detik ini. Pernah loh, tapi pernah suatu kali saya acting kayak di TV itu. Waktu kami sedang berhubungan intim. Woi, saya pura-pura meronta-ronta kecil. Biar dia tuh senang. Tahu nggak apa kata dia? Woi Don, woi, walaupun kamu ini sekarang udah banyak Don, tapi kalau lagi kayak gini, kamu ini seksi juga loh. Buku catatan saya, tempat saya mencatat buku keseharian saya, tempat saya catat nomor telepon, alamat rumah, nama cucu saya, nama anak saya. Di mana Rosi ya? Ada Rosi, saya selalu catat itu setiap hari. Saya catat semuanya. Sehari-hari ada. Bahkan tadi saya juga baru mencatatnya Rosi tadi pagi. Di mana Rosi? Yang ini yang seperti ini Rosi. Yang seperti ini, tapi ini apa ini? Ini nomor telepon rumah, alamat rumah yang nama cucu saya. Di mana Rosi ya? Ada Rosi. Kenapa kamu bilang saya tidak punya? Itu saya punya, itu saya setiap hari selalu tulis. Kenapa kamu bilang saya tidak punya buku catatan seperti itu Rosi ya? Bagaimana saya bisa menulis surat untuk cucu saya kalau saya tidak tahu siapa nama cucu saya Rosi ya?
ini.